kita berdoa. Biarlah firman-Mu memenuhi hati kami, menggerakkan kehendak kami, menggelisahkan pikiran kami. Dan biarlah kami bisa melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Kau taruh dalam hati kami itu memimpin kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, dan setiap kami boleh diberkati olehnya. Jauhkan dari segala gangguan yang berusaha mendistraksi kami daripada firman Allah, yang berusaha menjauhkan kami dari relasi dengan Allah melalui firman-Nya. Dan biar kami boleh fokus mengarahkan hati dan pikiran kami. Dan penuhilah kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, mampukanlah dia dalam segala keterbatasannya untuk boleh dapat memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menaruh perkataan-Mu di dalam mulut dan bibirnya, sehingga dia boleh memberitakan kebenaran firman Allah semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya bagi yang pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Gereja untuk semua orang yang rindu setia mengikut Tuhan dan menjadi teman seperjalanan bagi orang-orang di perantauan. Saudara yang terkasih, kita sudah sampai kepada pasal yang kedua dari eksposisi kitab Ayub yang sudah kita lakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Hari ini mari kita melanjutkan perenungan kita dengan tema tetap setia di tengah derita. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama ayat sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita membaca secara responsoria. Saya akan membacakan judul perikopnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang berjenis kelamin pria membaca ayat yang pertama, yang berjenis kelamin wanita membaca ayat yang kedua. Kalau sudah mendapatkannya, saya bacakan judul perikopnya, Kesalehan Ayub dicoba. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai kepalanya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ketika 3 sahabat Ayub mendengar tentang kabar segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Sua, serta Zofar orang Naamah.
Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Sama-sama. Lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara-saudara, seringkali kita melihat apa yang kelihatan dan berusaha mencari tahu mengapa yang kelihatan itu seperti yang kelihatan. Di sebuah daerah yang bernama Jatinegara, ada orang Jatinegara di sini. Wah. Ada namanya Pasar Burung. Persis di pertigaan tempat bom gereja pada bom Natal tahun 2004, kalau saya tidak salah, atau 2001. Pasar burung itu diisi oleh penjual burung tentunya. Dan salah satunya adalah penjual burungnya orang Batak, saudara. Dan ini aneh, biasanya pedagang itu kalau tidak orang, pedagang burung itu kalau tidak orang Jawa, orang Sunda, atau orang Chinese. Tapi ini orang Batak, one of the kind. Dan pembelinya, saudara, justru terbalik. Pembelinya adalah orang Chinese. Dan dia merasa kalau orang Batak ini pasti akan curang menjualnya. Tapi dia bertanya, saudara, dia melihat-lihat burung yang ada di depan penjualnya. Lalu si penjual menawarkan, ayo Pak, beli burung ini. Yang ini pandai bernyanyi. Yang itu lebih jago lagi. Sang pembeli kemudian melihat-lihat burung itu dan berkata, berapa harganya burung yang pintar bernyanyi ini? 20 juta. Wah, burung apa ini? Burung pandai bernyanyi. Namanya juga pandai bernyanyi. Oh baik. Kalau yang itu, oh itu lebih jago lagi. Dia suaranya sangat merdu dan telah memenangkan banyak pertandingan. Harganya 50 juta. Coba suruh nyanyi. Wah, dua-duanya suruh nyanyi. Wah, memang bagus. Tapi dia tertarik dengan satu burung yang ada di pojok sana yang tidak berbunyi, hanya seperti burung kena air hujan begitu. Kuyu, loyo-loyo, tidak berbuat apa-apa. Dia bilang kalau burung itu, oh itu lebih mahal. Harganya 100 juta. Kenapa burung yang tidak bisa bicara, tidak bisa bernyanyi lebih mahal? Oh jangan kau salah. Jangan lihat dari penampilannya. Yang lain burungnya pintar bernyanyi, kalau itu penciptanya. Seringkali kita hanya melihat apa yang kelihatan, bukan? Saudara-saudara, begitulah apa yang terjadi di dalam kitab Ayub pasal yang kedua. Istrinya, teman-temannya hanya melihat apa yang kelihatan. Saudara, pasal 2 ini dimulai dengan pertemuan kedua dari rapat sorgawi yang diikuti oleh anak-anak Allah atau malaikat. Kita sudah membahas itu minggu yang lalu. Dan entah mengapa iblis juga hadir. Dan dia datang dengan perasaan menanggung malu, saudara, karena gagal mempertahankan pandangannya terhadap Ayub yang dia tuduh bahwa Ayub itu tidak akan setia kalau hartanya semua miliknya dihabisi. Dan ternyata salah. Ayub bertahan. Sebagaimana pasal yang pertama, Tuhan pun kembali membanggakan iman Ayub. Dan dia berkata, apakah engkau sudah memperhatikan hambaku, Ayub? Di bumi, di seluruh bumi yang telah engkau jelajahi itu, tidak ada orang yang begitu setia dan baik hati. Dia menyembah aku, sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dan sudah perhatikan, dia masih tetap setia kepadaku. Ini dialog yang sangat menarik, saudara. Tuhan seolah-olah mengejek iblis.
Kan apa gue bilang? Dia tetap setia. Saudara, mendengar pernyataan Tuhan ini, kita memahami, saudara, di bagian yang terakhir. Menarik untuk diperhatikan bahwa dia masih tetap setia kepadaku, kata Tuhan, walaupun engkau telah membujuk aku, mencelakakan dia tanpa alasan. Kita mengerti satu hal, saudara, bahwa tidak semua penderitaan bisa dijelaskan. Tidak semua situasi bisa kita mengerti, saudara. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan. Buktinya Tuhan memperhatikan. Amin. Saudara, Ayub adalah bukti yang nyata dan benar bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang benar, orang yang setia, dan dia juga adalah orang yang menderita. Dia adalah orang yang menderita bahkan tanpa alasan dan tanpa sebab, saudara. Jadi sekali lagi untuk membuat kita refresh bahwa jangan bersalah berpikir kita merasa kita lebih rohani dari orang lain, lebih setia melayani, lebih sungguh-sungguh membaca firman, lalu kemudian kita berkata penderitaan tidak akan datang kepadaku. Ayub adalah bukti hidupnya yang benar, saleh, bahkan setia pun menderita tanpa alasan. Jadi, kalau kita menderita, mungkin saja tidak ada alasannya. Tetapi selalu ada alasan untuk tetap setia kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur, sekalipun penderitaan itu kita tidak mengerti apa maknanya, apa alasannya, apa penyebabnya, saudara. Nah, dalam pasal yang kedua ini, saudara, penderitaan itu masuk ke sequel yang kedua. Masuk ke level yang sangat personal, saudara. Serangannya bukan lagi serangan kehilangan harta, kehilangan keluarga, tetapi sekarang mulai serangannya begitu personal. Iblis take it seriously and personally. Saudara, yang diserang sekarang adalah jasmaninya, mentalitinya, emosionalnya, kepribadiannya. Nah, pertanyaan utama kita hari ini adalah, apakah iman itu bisa bertahan dan tetap bertahan ketika semuanya sudah direnggut? Masihkah iman bisa dan mungkinkah iman itu bisa bertahan? Mungkinkah kita bisa tetap setia? Padahal kita tidak lagi punya apa-apa dan diambil daripada kita tanpa alasan. Mari kita melakukan perjalanan kita di pasal yang kedua ini. Ada beberapa kebenaran yang akan kita renungkan, saudara. Yang pertama, saudara, ketika penderitaan itu menjadi sangat personal dan serangan itu datang dengan begitu tajam sekali dan sangat represif sekali, totalitas sekali. Jika sebelumnya dalam pasal 1 penderitaan yang dikerjakan oleh iblis itu menggunakan tangan-tangan manusia. Ada tangan Seba di sana, ada tangan Kasdim di sana, ada tangan personal-personal yang dia gunakan. Dan tangan impersonal, namanya fenomena alam, petir dan bencana alam. Saudara, tapi kali ini iblis turun tangan secara personal memastikan bahwa dia tidak lagi kalah dalam peperangan memenangkan opini ini. Dia secara personal sekarang turun tangan menyerang Ayub secara personal, secara total, saudara. Saudara, untuk membenarkan dirinya, iblis menggunakan jawaban kepada Tuhan dengan argumen yang sangat sugestif sekali, sekaligus adalah sebuah fakta rahasia umum yang setiap kita pasti tahu. Setiap kita pasti sedikit banyak mungkin kita setuju dan mungkin kita pernah mengatakannya, saudara. Apa yang dikatakan oleh iblis, saudara? Mari kita baca sama-sama terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi si penggoda menjawab, nyawa dan kesehatan lebih berharga daripada harta. Betul? Setuju? Jadi kita setuju sama iblis ini. Setuju? Yang kedua, manusia rela mengorbankan segala miliknya asal ia dapat tetap. Setuju? Mulai turun.
Saya setuju sih Pak, tapi saya nggak mau setuju dengan iblis. Gitu ya. Saudara, ini maka tadi saya sebut ini adalah kebenaran umum yang kita ketahui bersama dan banyak di lingkungan kita terjadi seperti itu. Saudara, memang di dalam terjemahan yang kita baca, terjemahan baru itu diterjemahkan kulit ganti kulit. Saudara, Ayub tidak dalam bisnis kulit ya. Kata kulit ganti kulit di dalam dunia budaya kuno itu bicara tentang istilah barter, saudara. Menukar sesuatu untuk bisa mendapatkan keuntungan. Jadi istilah kulit ganti kulit itu adalah tuduhan, serangan iblis kepada Tuhan sekaligus kepada Ayub yang mengeneralisasi semua manusia di muka bumi ini dan berkata, siapapun itu punya harga. Siapapun pasti ada harganya. Pernah diperlakukan begitu? Pernah? Berapapun saya bayar deh. Emang berapa sih hargamu? Pernah? Ada yang pernah memperlakukan kita begitu? Oh, saudara, saya pernah, saudara. Seorang pengusaha dari, saya tidak tahu dari mana, dari Indonesia, Kak, minta untuk diberkati di gereja ini. Diadakannya di mana? Di Odaiba. Dia bukan jemaat, dia orang yang baru datang. Dia berkata, berapapun harganya Pak Pendeta, saya bayar. Anak saya ingin menikah di depan jembatan di Daiba itu, di tamannya. Dan dia mau surat nikahnya itu Tokyo. Berapapun harganya, saya bayar. Saya sempat terpikir juga ya, gimana kalau saya minta 1 triliun gitu ya. Bisa nggak dia bayar? Kita langsung dapat gedung kan begitu ya. Saya pikir-pikir itu. Gimana ya Tuhan seandainya? Saya tanya istri saya, bertobat kau katanya. Gak ku masakkan goreng pisang kau nanti katanya. Dan saya katakan tidak bisa. Karena gereja kita adalah gereja yang melayani berdasarkan membership. Jadilah anggota gereja, ikutilah aturannya, dan kami akan dengan senang hati melayani tanpa dibayar. Saudara, banyak orang berpikir segala sesuatu itu ada harganya. Nah, dalam budaya kuno memang ini istilah Ayub itu pasti dia rela. Mengapa dia tetap setia? Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis. Ya pasti, dia tidak peduli semuanya habis, yang penting hidupnya masih ada. Itu namanya kulit ganti kulit. Siapapun engkau, pasti engkau cari jalan keselamatan. Dan setiap orang itu pasti ada harganya. Saudara, ini lahir bukan dari kegagalan, frustasinya menghadapi Ayub, tetapi juga iblis ini menyatakan statement ini juga adalah kepercayaan si setan, si iblis itu bahwa manusia itu selalu menjalani hidupnya transaksional. Betul enggak? Kalau sakit, minta disembuhkan, minta apa? Tuhan, ampuni aku selama ini. Tidak setia kepada Tuhan. Kalau engkau sembuhkan hari ini dan sakitku sembuh, aku akan persembahkan hidupku untukmu. Betul? Transaksional hidup kita itu. Seolah-olah Tuhan itu bisa disogok dan kita bisa memberikan sesuatu sebagai ganti kesembuhan, begitu kan? Dan itu dijelaskan oleh iblis. Iblis melihat, karena kita membaca di pasal 2 ayat 1 dikatakan, dari mana iblis? Biasa, keliling, muter-muter, orang Batak bilang round-round, orang Malaysia bilang pusing-pusing, keliling-keliling, biasa, healing. Saudara, ini lahir dari pengalaman iblis tentunya mengamati manusia sepanjang perjalanannya menjelajah bumi, sepanjang sejarah hidup manusia. Walaupun ini sebenarnya juga misleading dan tidak sepenuhnya benar, saudara, karena ternyata tidak semua manusia seperti itu, betul? Ada orang yang beriman, ada sekumpulan orang beriman, realitanya. Contohnya siapa? Abraham rela membiarkan istrinya diambil oleh orang lain supaya dirinya selamat. Dia bahkan berbohong.
Nanti kalau ditanya, bilang aja kau adikku ya. Ih, kok gitu bang? Ya gitulah, masa gini? Daud, dia rela pura-pura gila. Saudara bisa membayangkan sih pura-pura gila? Air liurnya bercucuran, lalu dia mulai gerakannya. Kalau ditanya, kau Daud, kau musuh kita. Pura-pura gila supaya dia selamat. Dia pergi lari ke tempat musuhnya. Sekedar info saja, fakta, selama dia berada di tempat musuhnya dan pura-pura gila, selama itu dia tidak menghasilkan satupun mazmur. Dia mandul menghasilkan pujian bagi Tuhan. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Dan ada Petrus. Dia rela menyelamatkan dirinya, walaupun dia yang berjanji, dimanapun kau pergi, kemanapun kau pergi, di situ kau berada. Jika ada yang berani melawan kau, aku duluan. Ternyata dia yang duluan memang. Lari. Dia menyangkal Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Transaksional. Setiap orang punya harga dan selalu cari jalan masing-masing. Saudara, kitab Ayub mencatat semua dengan teliti. Bukan hanya penyakit yang dialami oleh Ayub, tetapi gejala yang menyertai penyakitnya. Saya memberikan beberapa sedikit ringkasan. Cepat saja. Yang pertama, di pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ada bisul yang meradang. Menjijikkan sekali dari telapak kakinya sampai ke ubun-ubun. Saudara bisa membayangkan itu? Ada rasa gatal yang terus-menerus. Dan berlangsung terus-menerus. Saudara, kalau kafun biasa ya, gatal hidungnya. Gatal matanya, gatal tenggorokannya. Ini seluruh tubuhnya, saudara. Tapi apakah itu berarti Ayub adalah laki-laki gatal, Pak? Bukan begitu. Itu beda konsep. Jangan bawa ke situ. Dia mengalami gatal terus-menerus dan berlangsung sepanjang waktu tanpa ada obat pereda sakit. Nggak ada itamidome pada saat itu. Dia ditolak, saudara. Dari mana tahu ditolak, Pak? Ada ayatnya? Ada. Dia diasingkan, dia berada di luar kota, dipindahkan di tumpukan abu. Tumpukan abu itu adalah tempat untuk membakar kotoran-kotoran manusia dan binatang. Itu tempat pembuangan sampah. Dan ditaruh dia di situ. Berarti dia sama dengan apa? Sampah yang harus dimusnahkan. Orang tidak ada yang mau dekat dia. Dia najis, saudara. Dan wajahnya rusak, bahkan teman-teman baiknya tidak lagi mengenalinya. Yang kita kenal Ayub itu sering facial, pedicure, manicure. Sekarang hancur wajahnya. Sia-sia pakai masker. Ayub pun tidak lagi berselera makan, saudara. Dan tidak berhenti di situ, ada kecemasan, ada gelisah, ada depresi, dia nggak bisa beristirahat. Berhari-hari dia hanya terus kesakitan, dia menggaruk tubuhnya. Dan supaya rasa sakitnya itu berkurang, dia menggaruk dengan beling, saudara. Supaya bisul-bisulnya itu pecah. Kalau sedikit pecah, keluar cairan nanah yang begitu bau sekali. Dan keluar cacing dari nanah itu. Dan itu sedikit meredakan rasa gatalnya. Saking sakit dan rasa gatalnya seluruh tubuh dia sampai sulit bernafas, saudara. Wajahnya karena sulit bernafas, kemerah-merahan. Seperti orang yang hendak mati tapi tidak kunjung mati. Kelopak matanya menghitam. Ini tidak ada hubungannya dengan mata panda. Karena sudah berhari-hari, berbulan-bulan dia kurang tidur. Ayub menjadi kejijikan bagi istrinya. Istrinya tidak mau mendekatinya. Sahabatnya pun tak lagi melihatnya seperti sahabat sebelumnya. Melihat Ayub saja, sahabatnya ngeri. Anak-anak kecil bahkan saking jijinya menjadi bahan olok-olokan dan tertawaan, hinaan Ayub itu. Jangan lupa, dia orang terkaya daerah timur. Sekarang orang yang paling rendah di daerah timur. Anak-anak pun menjadi musuhnya untuk mentertawakan dia. Berat badannya turun secara drastis. Ia hanya tinggal kulit dan tulang. Ia menderita kesakitan dan tiap hari bukan makin ringan atau minimal tetap, makin bertambah, makin berat, makin menurun kesehatannya.
demam tinggi, menggigil, kulitnya sampai terkelupas. Saya tidak bisa membayangkan orang yang seperti ini, saudaraku. Dan penderitaan ini ternyata bukan hanya 1-2 hari. Kalau kafung mungkin 1-2-3 bulan, begitu minum obat sembuh kan. Ini gak ada obatnya. Beling itu pun tak mampu menolong rasa sakitnya, rasa gatalnya. Penderitaannya kemungkinan berbulan-bulan, bahkan mungkin ada lebih dari 1 tahun, saudara. Saudara, dalam semuanya itu, saudara Ayub tidak ada satupun yang bisa dimintai pertolongan. Bahkan minta pertolongan, tolong garuk punggungku, gak ada, saudara. Gak ada. Dia tidak punya siapapun selain Tuhan. Dia tidak punya apapun berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saudara, kalau begitu kita berhenti sejenak. Waktu saya membaca ini, saya bilang, iya ya Tuhan. Saya baru kesulitan sedikit udah mengeluh ya. Ayub mengalami begitu berat dan sulit, makin menderita. Dia tidak punya siapapun untuk dimintai tolong, saudara. Saya yakin kita semua pernah mengalami hari-hari yang buruk. Minggu-minggu yang sangat buruk. Yang sangat mengerikan. Tapi saya yakin masih seujung kukunya Ayub sepertinya. Hari ini mari kita belajar, saudara. Ini bukan penderitaan ringan. Ini penderitaan total diakibatkan karena serangan personal dari iblis. Iblis sendiri turun tangan. Kesehatannya direbut secara total dari tangan Ayub. Dan dia tidak lagi memiliki apapun selain nyawanya saja. Dan nyawanya itu pun bukan miliknya. Milik Tuhan, bukan? Jadi sebenarnya praktis dia gak punya apa-apa lagi. Selain sakitnya. Saudara, ada yang pernah sampai pada titik itu? Begitu rendah titik itu kehidupannya. Saudara, serendah-rendahnya pergumulan dan kesulitan, betapa dalamnya pun kesulitan saya belum pernah mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi menariknya saudara, di dalam ketiadaan pertolongan itu, Ayub tidak pernah mengakui otoritas si setan atas apa yang dia alami. Setan mengambil semua miliknya, tapi tidak pernah sekalipun dia mengakui bahwa setan punya kuasa atas hidupnya. Dia selalu merujuk kepada Tuhannya. Dia selalu merujuk kepada Allahnya. Dia selalu merujuk kepada Tuhan yang dia sembah. Saudara, perlu kita ingat dan terus kita ingat bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kehilangan, baik kesehatannya, keluarganya, finansialnya, usahanya, hartanya, bahkan juga relasi sosialnya, diizinkan oleh Tuhan bukan untuk menghancurkan Ayub, tetapi untuk membela Ayub dan membuktikan kepada dunia dan termasuk si iblis bahwa Ayub imannya murni dan ada satu manusia yang tidak bisa transaksi imannya sekalipun kehilangan segala-galanya. Saudara, iman Ayub bukan komoditi yang bisa ditukar guling, bisa dijual, bisa ditransaksikan. Ayub tetap mengakui bahwa otoritas tertinggi ada pada Allah yang empunya hidupnya. Saudara, mari sejenak merenungkan ya, tarik ke dalam kehidupan kita dan bertanya saudara, apakah iman kita adalah iman yang seperti Ayub? Atau iman yang hanya bertahan semasa hidup terasa nyaman, saudara? Kalau kita bertahan dalam kehidupan yang nyaman, itu biasa. Tapi kalau kita bisa bertahan di dalam iman dan tetap setia kepada Tuhan, di dalam situasi yang begitu berat, bahkan kita tidak tahu apa sebabnya, itu terjadi pada kita. Itulah iman yang dimiliki oleh Ayub, saudara. Apakah kita menyembah Tuhan karena berkatnya atau karena dia layak disembah sekalipun berkatnya tidak kita lagi miliki, saudara. Maka ketika penderitaan itu menjadi sangat personal, kita alami secara total, respon kita apa yang pertama? Izin bertanya, apa respon pertama kita kalau kita mengalami kehilangan
dan mengalami serangan secara personal dalam hidup kita seperti Ayub. Hanya Anda yang bisa menjawabnya di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, penderitaan itu tidak berhenti, saudara. Dia tidak cukup bagi iblis merebut kesehatannya. Sekarang dia datang merebut orang-orang yang dikasihinya. Bukan dibunuh, tetapi dijadikan alat. Penderitaan itu bukan hanya secara personal, tapi juga diperparah, dipertajam lagi oleh serangan melalui orang-orang terdekat Ayub. Pagar yang mengelilingi dia, kenyamanan keluarganya sudah tidak ada. Sekarang lingkaran terdalam dari kehidupannya. Saudara, istri Ayub berkata dengan jelas di ayat yang ke-9, di pasal yang kedua, dia berkata, kutukilah Allahmu dan... Sudah perhatikan ayat ini. Dia mereferensikan kepada Ayub, Allah yang disembah oleh Ayub adalah Allah siapa? Allahmu. Bukan Allah kita. Bukan Allah saya. Saudara, kalimat ini bukan hanya sekedar serangan verbal kepada Ayub. Kalimat ini bukan hanya sekedar suara yang menggemakan bisikan daripada si jahat. Tapi bukan hanya tidak mengakui Ayub lagi sebagai suami yang dia cintai saja, tapi juga dia tidak mengakui lagi Allah Ayub itu yang disembahnya, yang membuat dia tetap mempertahankan kesalehannya, menjadi Allah yang bisa dimengerti dan diimani oleh istrinya. Saudara, ini lebih menyakitkan. Sakit mungkin bisa ditolerir oleh tubuh, tapi mentalitas kita, perasaan kita, karena terluka oleh perkataan pasangan kita, ini tidak mudah disembuhkan. Amin. Orang yang seharusnya menopang dan menguatkan kita justru menjadi striker buat kita, menyerang kita habis-habisan. Tapi saudara, kalau membaca Alkitab kita harus objektif, bukan? Kita nggak boleh terlalu condong, kejam terhadap istri Ayub. Kita tidak boleh otomatis membenci istri Ayub. Walaupun istri Ayub selalu digambarkan sebagai seorang istri yang bukan penolong tapi perongrong. Istri yang tidak mendukung, mulutnya kejam, tajam, hatinya jahat. Tapi kita harus jujur dan objektif melihat teks ini. Istri Ayub juga mengalami kehilangan. 10 anak yang keluar dari rahimnya mati. Wanita mana yang tidak mengalami banyak kekecewaan ketika 10 anaknya seketika mati? Seketika seluruh hartanya diambil, kesehatan suami yang dia kasihi hilang. Dan hidup pula. Saudara, hanya saja dia tidak mampu menanggapi apa yang menjadi kehilangan, kesulitan, penderitaan suaminya itu yang dia lihat, yang dia cintai. Yang pada waktu hari Valentine itu dia mengatakan, I love you babe. Sekarang dia tidak mampu lagi mengatakan itu. Dia hanya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kalimatnya sebenarnya tidak sependek ini. Menurut Barhim, dalam terjemahan Septuaginta cukup panjang kalimatnya. Dan panjang itu berisi kekecewaan terhadap Tuhan dan terhadap Ayub yang percaya Tuhan. Saudara, istri Ayub tidak sanggup melihat suaminya menderita seperti itu. Jadi kalau dia berkata, sudahlah lebih baik kamu mati daripada menderita. Apakah itu benci? Tergantung perspektifnya melihatnya, bukan? Tetapi saudara, dia seolah mau berkata begini, hartamu sudah enggak ada, kesehatanmu enggak ada, hidupmu enggak ada yang mau deketin. Aku pun tak lagi mau duduk di sebelahmu. Aku enggak tega lihat kamu. Lalu apa yang menjadi harapanmu sehingga engkau masih bertahan dengan Allahmu? Apa yang membuat engkau tetap setia kepada Tuhanmu itu? Kematian jauh lebih baik engkau jalani daripada hidup dalam situasi seperti ini. Siapa yang setuju dengan perkataan saya? Secara manusiawi, kita bisa mengerti perasaan istri Ayub, betul? Saudara, tentu saja setan membiarkan istri Ayub itu tetap hidup, bukan hanya karena dia tidak berada di tempat
anak-anaknya sedang berpesta atau sedang berada, saudara, mungkin dia berada bersama dengan Ayub sehingga dia tidak terkena dampak dari bahaya atau bencana itu, tetapi juga iblis membiarkan dia tetap ada untuk menggoyahkan Ayub melalui istrinya. Kenapa tahu begitu, Pak? Ini metode biasa yang terkenal sangat efektif di dalam dunia. Saudara, Adam juga digunakan oleh iblis istrinya, bukan? Dia perdaya istri Adam, lalu Hawa makan, lalu suaminya pulang, "Babes, capek ya? Makan." "Buah dari mana?" "Udah gak usah banyak tanya. Mau tidur di kamar atau di luar?" "Makan." Saudara, Abraham juga mendengarkan Sarah. Mungkin dengan cara inilah Tuhan dapat menggenapi janjinya. Saudara, yang dia lawan, baik Hawa maupun Sarah, itu Tuhan. Dan kalimatnya persis sama. "Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Setan seringkali bekerja melalui orang terdekat, saudara. Jangan pandang teman sebelahmu sekarang. Bukan terdekat tempat duduknya. Ya, kok langsung gini. Ya, sentimen kali nampaknya dengan orang sebelah ya. Setan sering bekerja, mengganggu, mau menggoyahkan, menghancurkan kita, biasa melalui orang-orang terdekat kita. Tetapi menariknya saudara, Ayub tidak goyah sedikit pun. Ayub tidak bergeser. Ayub begitu tegas, jelas, dan dengan kuat dia memberikan contoh dalam dunia pernikahan. Nah, inilah saya sukanya sama Ayub. Dia satu-satunya kalau bukan dibilang salah satunya. Ayub, orang yang sudah keluar dari organisasi terbesar di muka bumi ini, yang dibangun oleh Adam, namanya Istitingna. Ikatan Suami Takut Istri tingkat nasional. Ayub tidak takut penderitaan, saudara. Ayub nggak takut. Maka ketika istrinya bilang matilah, apalagi dengan istrinya, jangankan penderitaan, istrinya pun dia tidak takuti. Saudara, apa jawab Ayub, saudara? Apa kata Ayub? "Engkau berbicara seperti perempuan." Ada di sini suami-suami, coba angkat tangan. Halo, yang sudah menikah laki-laki, angkat tangan dong. Lagi? Berani bilang begitu pada istrinya? "Engkau berbicara seperti perempuan gila." "Pak, taruh kaos kakinya di tempat kotor dong. Engkau berbicara seperti orang gila." Berani? "Adakah engkau mau mengerjakan yang ringan tapi tidak mau mengerjakan kaos kakiku?" Saudara, berani? Karena ada hukum, saudara. Jangan berdebat ketika istri lagi sedang marah. Dan jangan membuat dia marah dengan berdebat. Artinya, jangan berdebat sama sekali. Saudara, Ayub nggak takut sama istrinya. Dan dia berani, saudara. Tapi menariknya, dia tidak mau didikte oleh situasinya, dia tidak mau didikte oleh perkataan negatif dari istrinya, apalagi bicara tentang prinsip kebenaran. Nah, ini laki-laki sejati ini. Saudara, Ayub memberikan jawaban yang benar, respons yang baik. Dia tidak memaki istrinya tanpa tujuan, dan menurut saya itu bukan makian. Dia menegur istrinya karena cintanya. Dia memberikan teguran dengan statement yang personal sekali, saudara. Karena yang dialaminya personal, istrinya juga adalah bagian seorang wanita, belahan hatinya yang personal sekali, tapi dia memberikannya dengan penuh kasih. Nah, ini indahnya pernikahan. Kalau sudah dengan kalimat yang quote and quote kasar, tapi disampaikan dengan penuh kasih, maka bacanya harusnya lebih baik. "Engkau seperti perempuan gila ya." Apakah itu mengubah maknanya? Tidak.
Teguran itu berisi ketegasan, bukan kebencian. Coba kalau ada istri berkata kepada suami, udah cepat mati dah. Saudara, ambil golok saudara. Lu duluan aja yang mati. Saudara, dia tidak membalasnya dengan kemarahan. Dia membalasnya dengan ketegasan, tapi bukan kebencian. Ketegasan, tetapi bukan kemarahan. Dia memberikan edukasi tanpa emosi. Dia memberikan teguran yang nyata, fungsi suami yang korektif. Kalau di pasal 1 dia punya fungsi korektif terhadap anak-anaknya, sekarang dia kepada istrinya. Ayub memberikan solusi bagi istrinya untuk melihat jauh sampai kedalaman hati istrinya. Dia berkata dengan kalimat yang begitu jelas sekali saudara. Di ayat yang ke-10 dia berkata, apakah engkau hanya mau menerima yang baik? Kata menerima yang baik itu bentuknya lampau. Di masa lalu, 10 anak, harta berlimpah, paling kaya di daerah timur. Dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan, masa kini. Present tense. Kehilangan kesehatan saya, kehilangan anak-anak kita, kehilangan harta kita, jadi miskin. Lalu dilepaskan pendapat itu sebagai respons dia dalam hatinya. Maka tidak kita lagi dengar kalimat dari istrinya. Saudara, apa yang kita bisa dapat ya dari sini? Tidak mudah jadi suami seperti Ayub. Tapi kita punya potensi yang cukup besar untuk bertindak selayaknya Ayub bertindak. Saudara, tidak dapat kita pungkiri kalau orang yang terdekat pada kita melukai kita, itu sangat mudah sekali dilakukan. Tetapi seringkali orang terdekat yang melukai kita juga adalah orang yang terluka, seperti istri Ayub, betul? Maka dengan memahami itu, Ayub pun sepertinya dia memahami istrinya. Dia melukai saya karena saya tahu dia juga terluka. Dan memang itulah hukum di dunia ini dan realitasnya. Orang yang terluka seringkali melukai orang lain. Maka luka itu tambah banyak sampai dijadikan lagu. Luka yang kurasakan bertubi-tubi. Ada lagunya gitu kan? Gak tahu ya. Fix, saya tua banget. Tetapi sebagai suami, sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, kita harus memberikan arah, menjalankan fungsi korektif yang benar, dan memberikan clarity, kejelasan kepada anggota keluarga kita, apa prinsip kita, apa standing ground kita di dalam kebenaran menghadapi segala sesuatu. Amin. Mana laki-laki, enggak ada suaranya. Amin. Laki-laki harus punya prinsip di situ. Dia harus jelas kemana dia harus pergi dan apa prinsipnya. Dia harus punya standing ground yang jelas di dalam Tuhan. Kalau bicara tentang Tuhan, tidak ada kompromi. Engkau bicara seperti perempuan gila, dia berani mengatakannya. Saudara, jangan biarkan narasi jahat itu terus berkembang di keluarga dan seolah-olah tidak dapat narasi tandingannya. Biarkanlah dia berbicara, tapi jangan biarkan dia terus berbicara kalau itu melanggar firman Allah. Maka itu pentingnya, kembali lagi kita, pentingnya kita merenungkan firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah, supaya kita bisa melawan counter narasi itu. Narasi-narasi yang negatif itu kita bisa lawan, saudara. Saudara, Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 berkata apa? Mari kita baca ayat yang paling terakhir yang warna merah, saudara. 1, 2, 3. Dalam semuanya itu, Ayub. Saudara, menarik ya, ini mengkonfirmasi Ayub tidak emosi, dia tidak marah, dia tidak benci, dia tidak memaki istrinya. Dari mana tahu Pak? Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya kepada Tuhan maupun kepada pasangannya ketika berkomunikasi. Emangnya kalau berbuat dosa dengan bibir apa? Memaki, menghina. Dasar lu, orang kampung, kuntet. Jelek, hitam, hidup lagi lu. Wah, saudara, mengerikan bukan? Tapi Alkitab mencatat dalam semua perdebatan itu dia tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Tapi justru meluruskan istrinya. Wah, ini ideal sekali sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, saudara. Hebat sekali. Ayub tetap bisa mengendalikan mulutnya, pikirannya.
Hatinya dalam situasi yang begitu berat. Dia sakit, dia menderita, dia bergumul, datang serangan dari istrinya, tapi dia respons dengan baik, dengan tegas, tapi mengarahkan kepada kebenaran. Siapa yang mau nikah sama Ayub? Saya yakin semua wanita merindukan laki-laki seperti ini. Amin. Yang belum menikah carilah di G3 banyak. Maksudnya Pak miskinnya? Enggak, hatinya. Bukan korengannya. Hatinya, imannya. Amin. Laki-laki mana kita bela ini kok. Kita lagi promosikan ini. Jadi di mana kita mencari wanita yang tidak seperti itu, Pak? Kalau kau nggak mau menikah dengan wanita seperti itu, ngapain kau cari yang seperti itu? Ada banyak wanita yang tidak seperti itu di G3 ini. Maka mulailah lirik kanan, lirik kiri. Dan ibadah pemuda besok datang dan tulislah dudu. Dari untuk. Yang kedua, penderitaan itu datang juga dari sahabat-sahabatnya, saudara. Siapa di sini yang punya sahabat? Banyak? Besti. Ada? Teman bisa sangat berharga, saudara. Teman yang tepat bisa membantu kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, betul? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Betul? Kita diperkenalkan kepada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat itu namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Sofar cuma 3 saudaranya, sahabatnya. Ciri khas G3 itu cepat berpikir, cepat berespons. Please, bantu ya. Ketika mereka tahu bahwa Ayub mengalami banyak penderitaan, mereka langsung datang. Ini teman yang sangat solidaritas. Ada orang yang kesusahan, ya udah biarin aja, emang kenapa sih? Kan kalau saya datang juga nggak berkurang kesusahannya. Ini bukan sahabat. Ini kawan. Kawan suka bunuh kawan. Tujuan mereka baik dan mulia. Mereka datang dicatat dengan jelas berbagi kesedihan. Dan dikatakan mereka pergi. Datanglah mereka ke tempat Ayub. Dari tempat mereka masing-masing. Mereka sepakat. Mereka udah diskusi. Kita nyampe ke sana, kita menghibur dia ya. Ini sahabat kita loh. Jangan karena dia kaya lalu miskin kita menjauhkan diri dari dia. Enggak boleh, kita sahabat. Saudara, begitu mereka sampai di satu tempat di mana Ayub berada, pria yang mereka kenal tidak lagi mereka kenal. Pria yang paling hebat di daerah timur, hanyalah seorang laki-laki yang rentah, tinggal tulang dibalut oleh kulit dengan berbagai penyakit, duduk di atas tumpukan abu. Bajunya compang-camping. Mereka hanya terdiam. Dan mereka terdiam bukan cuma 1-2 jam, saudara. 7 hari. Dia duduk bersama-sama di sekitar Ayub. Mereka mengoyakkan bajunya. Mereka menangis dengan suara nyaring. Oh, indah sekali punya teman seperti ini. Punya brotherhood seperti itu. Saudara, cari teman seperti ini, saudara. Yang mau menangis bersama. Yang mau diam duduk bersama. Yang segera datang memperdulikan temannya ketika mengalami kesulitan. Sekalipun temannya udah bangkrut dan tidak lagi punya potensi untuk bisa mentraktir dia. Dia tetap datang. Jangan cari teman hanya mau tertawa dalam masa senang. Begitu bangkrut ditinggalkan. Saudara, sahabat. Dan mereka selama 7 hari 7 malam saudara berkabung. Dan disinilah letak permasalahannya. Dia berkabung untuk siapa? Karena berkabung itu artinya adalah memberikan penghiburan bagi orang yang mati. Para penafsir sepakat ini bukan hanya kepada anak-anaknya yang mati, tetapi juga mereka berpikir Ayub juga tidak lama lagi akan jadi lazim pada waktu itu mempersiapkan kematian. Jadi mereka menangis senangis-nangisnya karena mereka menganggap bahwa
Jangan sampai kawan kita ini mati dalam dosanya, dalam hukuman. Dan Anda bisa baca itu dalam sepanjang kitab Ayub sampai pasal yang 40. Bagaimana perdebatan mereka, pembelaan Ayub, dan tuduhan mereka terhadap Ayub. Disinilah masalahnya, saudara. Teman-teman Ayub sangat membantu ketika mereka datang dan duduk diam. Tapi begitu mereka buka mulut, sekali lagi, waktu dia datang, menangis, berseru kepada Tuhan dan berdiam diri, sangat menolong. Sahabat yang baik. Tapi begitu mereka buka mulut, isinya penghakiman semua. Solusi yang tidak dibutuhkan oleh Ayub. Sikap yang berusaha atau merasa dia tahu segala-galanya dan berkata, kamu pasti bikin dosa apa, coba cek lagi deh. Coba selidiki hidupmu. Jangan-jangan kau bikin dosa yang kamu gak sadar. Atau anakmu bikin dosa. Kalau gak ada istrimu, gak ada kambingmu. Gak mungkin orang dihukum kalau tidak berbuat dosa. Dan mereka semua sepakat, saudara. Ayub mungkin berbuat dosa yang sangat berat sampai mengalami situasi seperti itu. Disinilah titik krusial seorang sahabat. Kalau Anda jadi sahabat dari teman-teman Anda, belajarlah untuk berhenti di pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Berusahalah untuk banyak mendengar dan bukan banyak bicara. Seringkali orang yang tengah menderita dan penuh duka tidak butuh suara dan celotehan kita. Yang dia butuhkan adalah pundak untuk disendengkan kepalanya, rangkulan yang hangat, dan telinga yang mendengarkan. Air mata yang bercucuran sama seperti dia yang sedang menangis. Itulah sahabat sejati. Dia diam duduk di sana. Ketika dia tanya, kenapa aku mengalami ini? Aku tidak tahu, teman. Tapi yang aku tahu adalah engkau tidak sendirian. Ada aku di sini. Dia nggak berusaha menawarkan solusi, itu sahabat. Maka pasal yang ketiga kalau sudah membaca, Ayub bicara mengutuki hari kelahirannya, tapi tak pernah sekalipun mengutuki Tuhan yang melahirkan dia, yang membuat dia terlahir, saudara. Dia meragukan pemeliharaan Tuhan? Tidak. Dia tidak kehilangan iman, dia tidak kehilangan Tuhan. Dan saat itu ketika dia mulai mengutuki kelahirannya, disitulah seharusnya temannya bersuara. Jangan gitu dong Yub. Gak boleh. Yub, tahan. Tahan perkataanmu. Berdiam dirilah. Yuk, kita berseru kepada Tuhan. Jangan menghujat Tuhan. Harusnya dia bicara di situ, tapi bukan memperparah apa yang dialami oleh Ayub. Maka jadilah sahabat yang hadir bagi sahabat yang tengah berduka. Mengerti lebih banyak daripada menghakimi. Itu sahabat sejati. Amin. Mendukung sesama orang percaya ketika mengalami masa-masa sulit, bukan menambah kesulitan sahabat. Saudara, kalau kita belum punya sahabat, cari sahabat seperti ini. Sahabat yang mau bersama datang, tapi hati-hatilah pilih sahabat. Salah pilih sahabat, maka kita kena babat. Celakalah kita. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Cari sahabat yang mau jadi saudara. Jangan cari sahabat yang hanya mau ditraktir. Hanya mau ikut senang-senang. Yang terakhir. Saudara, di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-10, alih-alih Ayub mengutuk Tuhan, Ayub berkata dengan tegas, kau bicara seperti orang dungu. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya jadi ingat satu orang yang sering gunakan kata ini ya. Masakan kita. Nah, ini menarik. Saudara, waktu istri Ayub berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Dia berkata, itu cuma Tuhanmu, bukan Tuhanku. Dah, mati. Ayub meresponnya dengan apa?
Masakan engkau dan saya hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Sedangkan yang tidak baik, engkau dan saya tolak. Umat seperti apakah engkau? Dan dia bukan hanya bicara kepada istrinya. Dia sekarang bicara kepada seluruh jemaat G3 wilayah Tokyo. Seluruh orang percaya di zaman ini. Masakan kita semua hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima apa yang buruk. Kita tolak yang buruk. Adakah dalam hatimu seperti itu? Ayub mengingatkan kita, hai engkau yang ada di masa depan, engkau juga punya potensi yang sama. Saudara perhatikan, Ayub tidak berbicara tentang dirinya, dia bicara tentang mereka berdua, kita. Semua kebaikan yang sudah dia terima, yang dia terima dari Tuhan, yang dia anggap tidak baik pun oleh istrinya, itu adalah kebaikan yang dari Tuhan. Dan seharusnya tidak ada alasan menolak yang datang dari Tuhan. Karena apapun, baik pahit maupun manis, kalau datangnya dari satu sumber, itu pasti baik. Pertanyaannya sudah terjawab. Saudara, Ayub diteguhkan imannya bukan karena dia mengalami kesuksesan, tapi justru makin teguh imannya karena dia mengalami penderitaan. Alih-alih dia tetap setia di dalam penderitaan, justru sebaliknya sekarang nampaknya penderitaan itu justru mengasah imannya sehingga dia makin teguh. Amin. Kalau begitu, kenapa kita takut menderita? Siapa yang siap menderita hari ini? Angkat tangannya. Berarti nggak ada yang siap diasah imannya. Oh, udahlah Pak, segini aja dulu. Lain kali lah itu. Saudara, pertanyaannya sudah terjawab. Keyakinan hati Ayub itu adalah Tuhan, segala sesuatu tentang dirinya, apapun yang ada padanya, yang dia miliki dan telah hilang, itu semua datang dari Dia. Apakah Ayub sedih? Tentu. Apakah Ayub bergumul? Mocirong. Apakah Ayub menangis? Dia nangis. Dia merobek jubahnya, dia duduk di tempat abu dan berkabung. Tapi dia juga berkata, saudara, Tuhan yang mengambil, Tuhan juga yang pernah memberikan apa yang diambil hari ini. Dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang pula aku akan menghadap Dia. Artinya dia nggak punya apa-apa. Loh, kalau saya nggak punya apa-apa, lalu sekarang saya punya segalanya, dan diambil kembali oleh si pemberi, sehingga membuat saya kembali ke posisi nol, lalu apa yang hilang dari saya? Karena yang diambil itu bukan punya saya. Lalu mengapa kita protes? Karena sejak awal memang kita nggak punya apa-apa. Nah, apa yang menyebabkan kita marah? Yang membuat kita marah adalah karena kita merasa ini adalah hak saya, ini punya saya. Kita lupa ada kedaulatan Tuhan di sana. Dan sekali lagi dikatakan, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, firman Tuhan bersaksi, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Keren Ayub ini. Apa kesimpulan kita? Saudara, pelajaran yang kita dapatkan dari Ayub. Ayub kehilangan segala-galanya. Bukan hanya hartanya, anaknya, kesehatannya, usahanya, reputasinya, kehidupan sosialnya. Bahkan dia hampir kehilangan dukungan dari istrinya. Namun dia tidak pernah kehilangan iman dan Tuhannya. Amin. Betapa indahnya hidup Ayub ini. Di tengah penderitaan, dia diteguhkan. Dia makin ditajamkan. Imannya makin nyata. Seandainya saya ada di sana dan mengikuti perjalanan ini dan memahami betapa mulianya iman yang diberikan Tuhan melalui penderitaan itu, saya akan bersuruh kepada Ayub, Ayub, menyala bangku. Imanmu teguh sekali. Betul? Oh iya loh. Ayub membuktikan iman sejati tidak bisa dibeli dan tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan. Jadi kalau iman kita hancur hanya karena kita menderita, itu bukan iman sejati. Iman sejati tidak bisa ditransaksikan. Kalau kau mau sembuh, pergi ke dukun, aku menyembuhkan. Enggak.
Lebih baik aku mati daripada aku mengkhianati Tuhan. Amin. Bukankah itu iman yang dipertontonkan oleh seluruh Alkitab? Daniel, para nabi, para rasul, Petrus bahkan, dia siap disalib terbalik. Iman yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dijual, dibeli. Mari kita evaluasi bagaimana diri kita hari ini. Apakah kita menyembah Tuhan di segala musim atau hanya di segala kondisi baik? Apakah kita percaya kepada Tuhan ketika tidak ada alasan yang bisa kita mengerti, yang bisa memuaskan kita dengan apa yang kita alami dalam penderitaan selain hanya kesakitan? Masihkah kita percaya dalam situasi seperti itu? Mari evaluasi, aku udah punya sahabat seperti mereka belum? Atau aku sudah jadi sahabat baik belum bagi orang lain, bagi sesama teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan di gereja ini? Di gerejaku, di tempat kerjaku. Saudara, kalau hari ini mungkin di antara kita sedang berada pada posisi Ayub berada, sedang duduk dalam tumpukan abu, terkoyakkan jubahnya dan menangis berseru kepada Tuhan. Ingatlah, Anda mungkin secara manusia sendirian, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Amin. Tuhan menyediakan banyak orang. Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi sahabat karibnya. Dan kitalah sahabatnya. Mari kita pulang dengan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku setia. Ajar aku setia bukan hanya ketika Engkau memberi segalanya, tapi setia sekalipun Kau mengambil segalanya. Tuhan, tolong aku supaya imanku dibentuk bukan pada keadaan. Imanku dibentuk berakar kepadamu. Sehingga apapun keadaannya, imanku tetap teguh di dalam Engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, ajarlah kami untuk melakukan apa yang kami renungkan hari ini. Gelisahkan terus hati kami, biar perjalanan merenungkan firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia. Ajar kami untuk setia, bukan hanya saat Engkau memberi segala kecukupan, segala yang kami miliki saat ini untuk kami boleh gunakan. Tapi juga ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan saat Engkau memutuskan untuk mengambil dan tidak menyisakan satupun. Ajar kami untuk tetap bergantung padamu dan tidak mentransaksikan iman kami. Bentuklah iman kami, bentuklah imanku, bentuklah iman seluruh jemaat-Mu, sehingga tidak bergantung pada keadaan dan apa yang tidak kekal dalam dunia ini. Tapi bergantung pada Allah, berakar di dalamnya, bersandar pada firman-Nya yang hidup dan kekal itu. Sehingga apapun yang kami alami, situasi dan musim apapun yang kami lalui, tidak membuat kami goyah, karena kami tertanam erat dan tunduk kepada firman. Terima kasih buat firman-Mu yang indah. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh memimpin kami sehingga kami bisa melihat keindahan pergumulan yang dialami oleh Ayub sejak pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ini. Tuhan terus pimpin dalam perenungan bagian-bagian selanjutnya dalam kitab Ayub ini. Oh Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan terus meneguhkan kami di tengah perantauan ini. Semua saudara yang bekerja, yang sekolah, yang berkeluarga, yang telah pensiun dan tinggal menetap di tempat ini, dengan semua pergumulan dan kesulitannya, mohon Tuhan campur tangan, meneguhkan dan menguatkan seluruh jemaat-Mu. Dan pimpinlah di antara kami mungkin ada orang-orang yang lemah tubuh, sakit, mengalami banyak gangguan kesehatan. Mohon Tuhan memulihkan Ibu Ellen, Bapak Sakurai, Ibu Femi. Mohon Tuhan campur tangan
untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik di G3 Tokyo maupun juga di seluruh G3 di seluruh Jepang. Berkati ibu-ibu yang tengah mengandung, ya Tuhan, karuniakan kemampuan, pertolongan Tuhan untuk Ibu Welsa, Ibu Katarina, Ibu Natasha, Ibu Dewi, Ibu Veronica. Tuhan yang memeliharakan sampai proses persalinan. Tuhan memberkati anak-anak, bayi, balita yang baru saja dilahirkan. Dalam pertumbuhannya kami serahkan mereka. Anugerah Tuhan berkasih karunia kepadanya. Dan Tuhan memeliharakan juga negara ini yang penuh dengan tantangan. Pemerintahan yang saat ini berkuasa dengan seluruh elemen-elemennya. Mohon Tuhan menolong mereka untuk bisa mengambil kebijakan yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Dan tidak mencelakai sekelompok maupun banyak pihak. Biarlah mereka boleh tunduk kepada Allah karena mereka lah penyandang pedang yang Tuhan boleh karuniakan. Tapi biarlah Tuhan mengendalikan, menjauhkan orang-orang yang jahat. Dan Tuhan memimpin seluruh perjalanan sejarah bangsa ini. Dan bangsa Indonesia di mana kami memiliki tanah air. Berkatilah semua jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini. Saudari Dameria, Saudari Andri Siahaan, Ibu Ita Siregar, Ibu Windy, Saudara Samuel Effendi, Ibu Rina Tarigan, Saudara Nicholas Glenn Manurung, Saudara John Wesley Napitupulu, Saudari Naomi Rosita Wokomau, Adik Odelia Hana Kurniawan, Saudara Joshua Aldivio Siregar, Saudara Riana Tarigan, Ibu Dana Fabiana, Ibu Ma Kristina Castro Toban, Saudara Ibu Febrina Panjaitan, Bapak Aditya Warman Ginting, dan semua jemaat yang mungkin luput dari perhatian kami yang berulang tahun pada minggu ini maupun pada hari ini. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, memberikan pertumbuhan bagi anak-anak, memberikan pertolongan bagi seluruh orang-orang yang dewasa, yang telah Tuhan tambahkan usia. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana untuk bisa menapaki usia yang Tuhan karuniakan. Mengingat untuk saudara kami yang tengah berduka saat ini. Keluarga besar Hutauruk yang ada di Indonesia, yang saat ini sedang dihadiri juga oleh Pak Simon. Biar Tuhan menyertai perjalanannya, tibakan dengan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga yang tengah berduka karena kehilangan ayahandanya. Mohon Tuhan meneguhkan, menghiburkan, menguatkan, dan biarlah pengharapan akan sorgawi, pengharapan akan keselamatan yang kekal yang ada dalam Kristus itu, yang menghiburkan mereka di dalam suasana duka ini. Mampukan melewati suasana duka sampai prosesi pemakaman kelak. Tuhan tolonglah mereka, beri penghiburan. Dan Tuhan meneguhkan setiap kami. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada Pak Todo, masih dalam keadaan berdiri.